Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam bahagia rekan-rekan sahabat Semansa Sera Juara. Kali ini kita bertemu pada program komunitas guru juara di kelas berbagi cerita dan saling inspirasi. Kali ini kita sudah dibersamai oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Reni Yosepa, SPD MSI. Kita saling langsung sapa saja beliau. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Kebetulan di hari ini adalah acara launching podcast program kita ya Bu. Ya, terima kasih di sela-sela kesibukan Ibu nih kali ini. Untuk tema kali ini kita akan sebenarnya berbicara tentang komunitas guru juara. Bagaimana komunitas guru juara itu di program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka gitu ya. Bagaimana nanti kita berbincang sedikit ya Ibu ya, sebagai pembuka juga ini nih dari Ibu, bagaimana sih Bu peran sebenarnya komunitas belajar itu sendiri ya di implementasi kurikulum merdeka mungkin barangkali. Iya, terima kasih Bu Gina. Di dalam implementasi kurikulum merdeka tahun ini, kita sebagai guru memang harus banyak melakukan terobosan-terobosan, apalagi sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, berkepribadian, ya, dengan terciptanya profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan gotong royong. Nah, dengan visi pendidikan Indonesia inilah kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana tujuannya adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, maka di dalam mengimplementasikan hal itu, guru harus punya inovasi. Betul. Kita tahu persis di lapangan, gurulah yang paling tahu permasalahan yang mereka hadapi. Gurulah yang paling tahu apa masalahnya dan apa solusinya. Guru tidak bisa sendiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan, dan berangkat dari permasalahan dan semangat yang sama itulah, maka muncullah komunitas-komunitas. Kita sebenarnya udah tahu ya, komunitas itu banyak. Komunitas itu lahirnya kan karena adanya rasa dan semangat yang sama di dalam melakukan sesuatu untuk membuahkan hasil yang terbaik, dan kegiatan itu bisa dilakukan secara rutin. Sebenarnya komunitas kan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan komunitas guru, terutama untuk implementasi kurikulum merdeka, ini sebenarnya poin yang sangat penting yang perlu kita seriusi. Nah, guru-guru yang berangkat dari permasalahan yang sama, kemudian punya visi misi yang sama, bersama-sama membentuk sebuah komunitas. Insya Allah nanti komunitas itu bisa dijadikan sebagai tempat berbagi cerita, guru-guru saling sharing dan saling memberikan ide-ide dan pendapat-pendapat mereka. Nah, itulah yang kita harapkan, adanya komunitas. Alhamdulillah ya Bu Gina ya. Iya Ibu. Di SMA kita, di sekolah kita ada komunitas guru juara. Nah, komunitas guru juara Semansa Sera. Dan itu sudah ada di PMM Ibu. Nah, kita sudah terdaftar di PMM. Nah, bagaimana supaya komunitas ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu Bu Gina. Ya, Ibu luar biasa ya. Memang itu sebenarnya ada wadah gitu ya mungkin ya Bu ya, bagi guru-guru untuk yang memiliki passion yang sama lagi ya itu, dan mengembangkan dirinya ya, ibaratnya berbagi di situ juga wadah berbagi untuk tadi kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka yang untuk mewujudkan tadi tujuan tadi ya Bu ya. Ibu, kalau menurut Ibu ya, tadi sudah diinikan perannya, tujuannya gitu ya, kemudian dampak ya. Menurut Ibu, indikator keberhasilan komunitas guru juara itu untuk IKM sendiri? Iya, oke. Kembali kita mengkaji kembali begini. Jika kita sudah punya sebuah komunitas, berarti kita harus tahu mau dibawa kemana nih. Kemudian harus ada nih
dampaknya yang kita rasakan. Nah, itu kan yang paling penting itu sebenarnya. Betul, Dan bagaimana supaya komunitas ini bisa tetap berjalan, tetap rutin dilaksanakan secara kontinu. Jadi kita membangun sebuah tradisi supaya komunitas ini selalu aktif. Itu yang terpenting. Nah, jika ini sudah kita lakukan, kembali kita tadi, komunitas lahir dari adanya semangat yang sama, dari adanya permasalahan yang sama. Lahir dari guru-guru, kita tahu sekali loh Bu Gina, guru itu problemnya luar biasa loh. Banyak yang dihadapi. Betul. Siswanya, dari tahun ke tahun berapa ribuan karakter siswa yang kita hadapi, kemudian tiap tahun ganti, nggak cuma siswanya juga dari latar belakang keluarganya, orang tuanya. Tantangan itulah yang membuat guru harus berstrategi bagaimana membuat siasat dan siasati, berstrategi memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Nah, komunitas ini juga Bu Gina, kita tahu contohnya Bu Gina deh. Ibu yakin Bu Gina punya banyak praktik baik yang sudah Bu Gina lakukan dan menurut Bu Gina itu sudah berhasil. Kan sayang kalau praktik baik yang sudah kita lakukan itu tidak kita share kepada teman-teman dan kita tidak saling berbagi. Nah, itulah kenapa semangat komunitas guru juara inilah rohnya kita bangun untuk itu. Dan Bu Gina tadi bertanya, apa ya dampaknya? Indikator keberhasilannya apa? Dampaknya yang pasti adalah guru bisa saling berbagi, bisa saling menggali dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Dan guru bisa membagi praktik baik yang sudah diimplementasikan oleh guru tersebut dan itu dianggap sudah berhasil, bisa berbagi kepada teman-teman. Sehingga nanti teman-teman yang di dalam komunitas bisa melakukan hal yang sama. Dan dampaknya apa? Yang pasti guru merasa nyaman bekerja, merasa tenang karena punya komunitas yang punya semangat yang sama. Dan sasaran kita sebenarnya apa sih Bu Gina? Siswa kan? Nah, yang pasti bagaimana siswa itu enjoy, bahagia, dekat dengan kita, semangat motivasinya meningkat, dan kompetensi literasi numerasi siswa pasti meningkat. Kalau gurunya meningkat, otomatis siswa meningkat, dan dampaknya hasil belajar siswa meningkat, motivasi siswa meningkat, dan tentu rapot pendidikannya juga pasti meningkat Bu Gina. Well-being ya Bu ya. Jadi sudah pasti ada dampak yang sangat jelas dan nyata dengan adanya komunitas ini. Jadi memang di situ adalah kata kuncinya bagaimana ya guru memfasilitasi gitu ya Bu ya, memfasilitasi siswa itu dan support sistemnya gitu ya Bu. Dan ini memang kita upayakan di komunitas, terutama di sekolah kita adalah komunitas guru juara. Terima kasih Bu ininya positive vibe-nya nih. Jadi tadi poin-poinnya itu menurut Ibu kalau tadi sudah ada selain ada indikator kontrolnya ya Bu ya. Nah, tantangannya apa sih Bu? Mungkin kan pasti kita ada kendala ya Bu ya, kalau setiap program ada kendala, tantangan gitu. Menurut Ibu ya kendala dan tantangan itu seperti apa? Betul Bu Gina. Setiap ada upaya inovasi apapun ya tak terlepas daripada tantangan. Justru itulah yang membuat kita semakin tertantang ya. Jadi di lapangan pasti ada aja tantangan. Yang pasti begini, lahirnya sebuah komunitas, kita berharap komunitas itu solid, berjalan secara rutin, membangun sebuah tradisi dan budaya yang sudah kita komitmen bersama, dan komunitas itu tetap harus ada, gitu loh. Karena komunitas itu lahir bukan karena ditugasi oleh atasan, bukan karena, tapi karena rasa dan semangat yang sama. Dan punya permasalahan yang sama, ayo kita berkumpul, berkomunitas. Tantangannya adalah tentu ya, tidak semua punya semangat yang sama. Tidak semua punya semangat yang sama. Dan itu sebenarnya tidak jadi tantangan yang besar sih ya, tergantung bagaimana kita berkomitmen membangun komunitas ini ke depannya bagaimana, sehingga apapun tantangan yang kita lakukan, yang kita temukan maksudnya bisalah kita atasi. Yang kedua, kadang kita di komunitas itu belum terbuka, belum bisa bercerita dan belum bisa berbagi secara apa ya,
kadang ada rasa keraguan-raguan. Oh, ya. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena antar komunitas itu, di dalam komunitas tersebut, kalau saya membuat istilahnya begini, saya lebih senang di dalam berinteraksi dengan siapapun, baik dengan siswa, dengan sesama teman, koneksi hatinya itu. Jadi harus ada koneksi hati, sehingga jika ada koneksi hati, si anggota komunitas jadi nyaman di dalam komunitas itu, sehingga rasa keraguan-raguan tadi, rasa sungkan tadi yang tadi kita jadikan sebagai kendala ya, itu bisa hilang. Karena merasa oh ya, kita ini satu keluarga yang punya masalah yang sama ya, yang punya visi untuk bagaimana menciptakan kenyamanan di dalam melaksanakan pelayanan kepada siswa. Dan alhamdulillah komunitas itu pastilah Bu Gina. Dan tantangan berikutnya adalah bagaimana sebuah komunitas bisa berjalan konsisten. Jangan di awal-awal saja semangat, tapi pada akhirnya mulai redup. Nah itu yang kita jaga. Solusinya, tantangan itu adalah komitmen kita di awal. Yang kedua, kita harus selalu berinovasi di dalam membangun komunitas sehingga tidak ada terjadi sebuah kemonotonan dan muncul rasa boring dan merasa tidak ada dampak nih gitu. Nah, disitulah anggota komunitas harus bisa berkreativitas, membangun sebuah percakapan, diskusi yang di sana tolong ya. Kita jangan menjadikan komunitas itu tempat curhat, tempat berkeluh kesah. Nah, itu kan salah sebenarnya. Tapi di situ kita menyampaikan permasalahan-permasalahan yang memancing ide-ide kreatif teman-teman sesama komunitas. Jadi jangan, membicarakan hal-hal ideal, kadang curhat-curhatan yang tidak ada solusi. Nah, kata kunci di situ, tantangan ada, tapi insya Allah solusi pasti juga ada. Dan alhamdulillah ya Bu Gina, kita sudah ada komunitas guru juara Semansa Sera yang selalu sudah mulai bergerak nih, launching hari ini, kedepannya akan Allah Ibu akan supportnya ya, mohon doa, mohon support Ibu. Dengan support Ibu insya Allah nih mudah-mudahan yang jadi kendala tadi ya kita juga pastilah gitu, ini udah menjadi tantangan kami juga Bu gitu, dan terima kasih ini solusi-solusinya insya Allah mudah-mudahan kita bisa konsisten ya Bu ya. Insya Allah. Ibu tadi kan kendala ya, tantangan. Kalau harapan Ibu untuk komunitas ini di sekolah gimana Bu? Ibu pertama mengucapkan syukur dulu nih Bu Gina. Syukurnya begini, alhamdulillahnya adalah Semansa Sera memiliki guru-guru yang guru penggeraknya sangat banyak. Itu alhamdulillah. Kenapa begitu? Semangatnya itu masih kuat. Nah, dan alhamdulillah kita sudah ada komunitas guru juara. Ya, di sekolah kita ada komunitas guru juara, dan komunitas ini sebentar lagi akan berstrategi, akan launching kegiatan-kegiatan yang sangat banyak. Karena saya yakin kekuatan kita sangat besar di sini. Masih punya semangat baru. Dan masih muda semuanya, dan masih punya banyak ide kreatif. Maka harapan saya adalah yuk kita jadikan komunitas ini sebagai komunitas yang benar-benar ikhlas ingin meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada siswa kita. Karena kita akan mewujudkan bersama-sama supaya sekolah ini adalah rumah kedua buat siswa kita, juga buat kita. Nah, dengan adanya komunitas, harapan saya guru-guru semua tidak punya kendala. Jikapun ada kendala di lapangan, segera mendapatkan solusi. Dan guru-guru yang sudah punya praktik-praktik baik yang berhasil sudah dilakukan, dan saya yakin teman-teman kita banyak yang sudah punya praktik baik. Ayo kita saling sharing kepada teman-teman lain, minimal di komunitas sekolah. Dan harapan saya adalah komunitas sekolah bisa nanti berkembang menjadi komunitas yang bisa mengimbaskan ke lingkungan di sekitarnya. Jadi komunitas mulai dari lingkup sekolah, lalu mungkin lingkup kumpulan beberapa sekolah, misalnya kota kabupaten, lanjut ke level yang berikutnya. Insya Allah ya Bu Gina. Kita mulai dari sekolah dulu, ya. Kita bangun dulu kekuatan di dalam, dan insya Allah dengan berjalannya waktu dan
ide-ide kita insya Allah bisa kita imbaskan keluar. Itu harapannya. Siap, insya Allah. Amin. Memang berawal dari dalam dulu ya Bu ya. Kita bangun kekuatan dulu gitu, konsistenannya itu gitu ya Bu ya. Konsisten dan ya komitmen ya, benar Bu. Komitmen. Ya. Ibu boleh saya simpulkan ini di akhir sesi kita ya Bu ya. Alhamdulillah pencerahan yang luar biasa Bu, bahwa ternyata peran, kemudian tujuan komunitas belajar yang tadi Ibu sudah sampaikan, intinya sih sebenarnya pelayanan ya Bu ya, bahwa kita harus memberikan pelayanan penuh yang tadi pembelajaran memfasilitasi yang berdampak pada murid itu tadi Ibu sudah sampaikan. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan kembali itu, bahwa kita harus bagaimana ya tadi rumah kedua tadi gitu untuk siswa, sehingga harus nyaman intinya, dan itu adalah tugas guru pasti ya Bu ya. Di sini yang menjadi tugas kita bersama ya, tugas kita bersama. Dan ini mungkin yang saya garis bawahi, saya suka sekali dengan kata-katanya Bu, koneksi hati ya, koneksi hati, dan luar biasa ini mungkin menjadi sebuah masukan yang mungkin bagi teman-teman sahabat Semansa Sera Juara semuanya gitu ya, bahwa ketika kita memiliki kendala gitu Bu, kemudian ada tantangan-tantangan, itu bagaimana kita bisa mengkondisikan ada koneksi, jadi menghilangkan keraguan ya Bu ya gitu. Insya Allah ada kedekatan gitu, itu kata kuncinya. Jadi ada yang tadinya mungkin tadi ragu gitu, mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih mantap lagi dan Bu. kenyamanan. Ya. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita kali ini, yang sebenarnya ini adalah pertemuan perdana Ibu. Terima kasih sekali, ini perdana launching untuk program komunitas guru juara dengan kelas berbagi cerita dan saling menginspirasi. Bagaimana Ibu, kita ada closing? Ya boleh. Oke, Bu Gina, Ibu juga bahagia, senang sekali launching kita ini, semoga bisa menginspirasi ya. Kita akhiri, Semansa Sera, juara, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.